Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah, pemirsa Darussalam TV dimanapun Anda berada, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Konten ini sengaja kami buat dengan tujuan untuk sama-sama kita belajar tentang agama Islam. Dan acara ini kami beri nama Tawadu, singkatan dari tanya jawab dengan Ustadz. Telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah salah seorang dewan pengajar di Pondok Pesantren Nurul Hayah 2 di Kabupaten Cirebon. Seorang Ustadz yang masih sangat muda dan penuh dengan semangat, Ustadz Muhammad Mulyono LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ustadz, untuk tayang pertama ini tema apa yang akan kita bahas? Karena kita belajar dari awal, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam masalah sholat dulu. Masalah sholat. Dan dalam sholat yang terpenting itu cara bersucinya. Maka dari itu kita akan membahas tentang wudhunya. Pemirsa, untuk tema kita kali ini adalah berwudu atau bersuci. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Darussalam TV dimanapun Anda berada, insyaallah dari awal kita akan membahas tentang masalah wudhu. Karena dalam Islam sholat itu paling penting, dan sholat tidak akan sah jika wudhunya tidak sah. Dan jika ingin tahu tentang wudhu, kita harus tahu rukun-rukunnya atau fardu-fardunya wudhu. Kita membaca dari berbagai sumber. Salah satunya ada kitab Yaqutun Nafis, ada kitab Risalatul Jamiah, ada Takrib Safinahul Rojah, dan insya Allah jika memerlukan kitab-kitab yang lain, kita akan mengambil dari kitab-kitab yang lain. Pertama kita membuka masalah fardu-fardu wudhu. Fardu wudhu atau rukunnya wudhu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Niat itu paling penting dalam segala ibadah, entah itu wudhu, sholat, puasa, zakat, niat wajib. Nah, begitu juga dengan dalam wudhu. Dalam wudhu niat harus. Dan banyak orang masih salah meletakkan niat dalam wudhu. Padahal niat dalam wudhu itu yang sebenarnya saat kita membasuh wajah saat wudhu. Jadi nawaitul wudhu'a. Nah, saat kita membasuh wajah, nawaitul wudhu'a itu niat. Dan niat itu di dalam hati. Adapun ucapan itu untuk mendikte apa yang ada di hati, biar hati benar-benar hadir saat niat wudhu. Kemudian yang kedua, atani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Itu yang kedua. Wa'adu mimma nabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyaini wa daqnil qulan wa afdan minal udhuni ilal udhuni. Dan wajah pun banyak orang yang masih salah sangka. Banyak orang wudhu tapi tidak sah wudhunya. Karena apa? Karena mereka belum mengetahui batas-batas wajahnya. Batas-batas wajahnya yaitu mulai dari tumbuhnya rambut dari sini sampai dakoni atau sampai janggut yang paling bawah ini, jakun kalau dalam bahasa Indonesia jakun. Kemudian dari lebarnya dari mana sampai mana? Dari mulai telinga sampai telinga satunya, ini lebarnya. Jadi saat wudhu wajah harus kena semua, dari mulai tumbuhnya rambut, telinga sampai bawah sini harus kena air semua. Jadi jangan cuma bagian hidung, tapi semuanya ini harus kena air. Itu yang kedua. Lanjut ke rukun yang ketiga, yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, ini pun banyak orang yang salah sangka. Salah sangkanya gimana?
mereka banyak yang wudhu tapi sikutnya belum kena air. Jadi kalau wudhu dari ujung tangan sampai ujung sampai sikut ini harus kena, dan malah disunahkan untuk melebihinya. Nanti masuknya dalam sunah-sunah wudhu itu. Kemudian yang keempat yaitu mashu syai'in minar ra'si au sya'rin fi haddihi, yaitu mengusap sebagian kepala, entah itu rambutnya atau kulitnya. Jadi jangan bingung kalau orang yang tidak punya rambut mengusap kepala juga itu sudah melakukan rukun-rukunnya wudhu. Intinya cukup membasuh rambut atau kulit kepala. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kita wudhunya dari ujung kaki sampai mata kaki. Sunahnya dilebihin. Agar apa? Agar lebih yakin bahwa wudhu kita sah. Dan perlu diingat, biasanya orang wudhu saat kakinya itu cuma bagian depan, bagian belakang tidak terkena air. Maka kita saat itu harus memutar-mutar kaki atau airnya diputar biar bagian belakang juga kena. Seperti itu. Yang terakhir, asadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyah, yaitu tertib dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Yaitu berarti kita harus niat dulu, sambil niatnya muqtarinan ma'al ghuslil wajhi, yaitu bersamaan saat membasuh wajah. Itu langsung 2 rukun. Kemudian setelah itu yaitu membasuh kedua tangan, kemudian membasuh sebagian, mengusap sebagian kepala, kemudian kaki. Itu harus tertib. Nggak boleh kita kaki dulu ya, terus wajah, ngacak nggak boleh. Dalam madhab Syafi'i, karena kita mayoritas umat Islam di Indonesia itu madhabnya Syafi'i, jadi kita membahas fikihnya fikih Syafi'i. Nah, cukup sekian masalah wudhu. Seperti itu. Berarti kalau berkumur, memasukkan air ke hidung dan membersihkan telinga itu termasuk bukan rukun ya, Pak? Bukan rukun, itu sunnah. Nah, seandainya kita ingin melaksanakan sunnah itu, tapi posisi kita saat sedang berpuasa, itu boleh apa enggak? Jadi kita tahu sunnah-sunnah wudhu seperti berkumur, menghirup air dari hidung, telinga, dan lain-lain, itu sunnah tetap boleh dilakukan. Yang penting kalau saat puasa jangan berlebihan. Mau kita berkumur saat wudhu nggak masalah, nggak berlebihan. Kalau berlebihan, umurnya terlalu kencang, kemudian ada airnya masuk, wudhunya atau puasanya batal. Tapi kalau tidak berlebihan, sewajarnya saja, terus tanpa sengaja air ada yang masuk, tidak batal. Intinya jangan berlebihan. Berarti masih boleh ya, walaupun kita tetap tidak berpuasa ya. Nah, kalau ini jumlah gerakan dalam wudhu itu gimana? Nah, jadi jika kita airnya itu melimpah atau tidak kekurangan, sunnahnya setiap anggota badan itu disurahkan 3 kali basuhan. Contoh, berkumur 3 kali, menghirup air di hidung 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Kalau tangan sama kaki khususnya gimana? Kanan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali. Tidak kanan kiri tidak, tapi sunahnya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, habis itu kepala, mengusap kepala 3 kali. Kemudian telinga jadi satu, tidak satu-satu, ya, tapi jadi satu. 1, 2, 3 kali. Kaki 3 kali juga, tapi kanan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali. Berarti untuk membasuh tangan dan membasuh kaki itu bukan kanan kiri kiri. Ya, soalnya selama ini yang kita tahu itu kalau membasuh tangan dan kaki itu ya kanan kiri ya. Oh, sunahnya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Oh ya, ini masalah niat wudhu. Niat wudhu itu yang lebih lengkapnya itu gimana, Tad? Jadi niat dalam segala ibadah itu fleksibel ya. Artinya kita mau pakai bahasa Arab boleh, kita mau pakai bahasa Jawa boleh. Ini yang lebih abdul pakai bahasa. Kalau bisa pakai bahasa Arab.
Dan untuk memudahkan apa yang kita ucapkan di hati, maka disunahkan melafadzkan niat. Yaitu kalau niat itu nawaitul wudu'a birafil hadatil asghari fadlillahi ta'ala, itu niat yang umum kita biasa baca, nggak ada sambil mendatangkan niat itu di dalam hati. Artinya apa? Secara bahasa Indonesia, kalau tidak bisa mengucapkan niat seperti itu, udah saya niat wudu untuk sholat, cukup seperti itu. Berarti niat tersebut kita ucapkan bersamaan dengan kita membasuh muka berarti ya. Niat itu yang penting di dalam hati. Dan niat wudunya yaitu nawaitul wudu'an rafil hadatil asghari fadlillahi ta'ala. Itu diucapkan agar memudahkan apa yang ada di hati. Jika seseorang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab sama sekali, bisa mengucapkan dalam bahasa apapun. Yang penting mengucapkan saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhon lillahi ta'ala. Seperti itu cukup. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kalau bisa ya alhamdulillah. Semua ibadah niat dalam hati, dan apa yang diucapkan itu untuk memudahkan apa yang ada di hati. Seperti itu. Kemudian setelah rukun-rukun wudu kita bahas, kita alangkah lebih baiknya sunnah-sunnah wudu, karena orang selalu melakukan sunnah-sunnah wudu ini dan mereka menganggap semua rukun ini nggak masalah. Yang penting jangan menganggap rukun itu sunnah. Nah, sunnah-sunnah wudu diantaranya yang pertama banyak banget sekali. Sunnah itu banyak sekali. Diantaranya bersiwak. Kalau zaman modern ya bersikat gigi. Siwak biasanya pakai kayu arok. Pakai kayu itu bersiwak. Kemudian setelah bersiwak, tasmiyah atau mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim, membersihkan kedua telapak tangan. Jadi jangan heran kalau Islam itu bersih sekali. Sebelum ada masalah seperti sekarang, Islam sudah mengajarkan dari 14 abad dulu, mengajarkan cuci tangan yang bersih. Setelah cuci tangan, baru wal madmadotu, yaitu bergumur 3 kali. Kemudian wal istinsyaku, menghirup air ke hidung. Bukan gini, tapi dihirup. Dibuang 3 kali, dihirup. Setelah itu taslih, meniga-kalikan setiap anggota yang dibasuh atau diusap. Itu sunnah mustakil atau sunnah sendiri. Wa mashu jami'i ra'si, kemudian mengusap. Kalau mengusap sebagian kepala itu wajib, tapi mengusap seluruh kepala dan rambutnya itu sunnah dalam madhab Syafi'i. Semua diusap, Tarik ke belakang, depan, tarik ke depan lagi. Iya, itu dalam madhab Syafi'i sunnah. Nah, Tapi ada madhab yang lain wajib. Kita madhab Syafi'i saja. Setelah itu wa mashul udunain, juga mengusap 2 telinga sunnah. Wa takhlilu aswabil yadaini, dan menyela-nyela kedua telapak tangan. Kedua jari-jari ini di sela-sela seperti ini sunnah. Jadi wudunya biar apa? Biar kotoran-kotoran yang ada di tangan lebih bersih. Warijlain juga kaki juga disela-selain. Tidak cukup dengan tangan juga sunnah disela-selain. Wal mualatu, dan berturut-turut itu gimana maksudnya? Jadi saat wudu kita selesaiin sampai selesai. Tidak wudu terus ngobrol terus wudu lagi, ya itu nggak boleh. Tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya wudu ya wudu sampai selesai, seperti itu. Kemudian wat tayamunu, dan mendahulukan bagian kanan, seperti yang kita ucapkan tadi. Tangan kanan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali. Itu tayamun, mendahulukan bagian tangan. Wa italatul ghurrati, ini yang tadi kita bahas, melebihkan bagian wajah. Jadi bagian wajah kan dari pertama tubuhnya rambut sampai sini jakun. Nah, italatul ghurrati itu melebihkan. Jadi bagian mengusap wajah dilebihin dikit. Bagian sini juga dilebihin. Nah, itu sunnah. Itu latul ghurrah. Juga watahjil kalau ghurrah itu kepala, kalau tahjil itu tangan dan kaki. Kalau tangan berarti yang harusnya sampai sikut tok, ini dilebihin. Harusnya sampai mata kaki tok, dilebihin.
Itu sunnah. Karena apa? Karena setiap orang muslim nanti di hari kiamat itu ada sebuah riwayat mengatakan asar atau bekas wudhunya itu bersinar. Kalau kita melebihkan bekas wudhunya, kita melebihkan wudhu kita, otomatis sinarnya akan lebih banyak. Tapi kalau kita cukup segini, kita sinar sampai situ. Itu sebuah riwayat mengatakan seperti itu. Wa dzikru ba'dahu, yaitu dan yang selanjutnya membaca zikir atau doa setelah wudhu. Dan itu banyak sekali, diantaranya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu wudhunya, doa setelah wudhu yang masyhur. Ada fadilah apa tentang doa tersebut? Banyak. Pertama, kita bersyahadat, kemudian kita berdoa agar kita termasuk orang-orang yang bertobat, dan tawabina waja'alni minal mutatahhirina, agar kita selalu membersihkan diri, waja'alni min ibadika sholihin, dan berdoa agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Sunnah-sunnah yang lain masih banyak. Contoh saat kita membasuh tangan kanan, kita berdoa Allahumma atini kitaban biyamini. Kita, ya Allah, berikanlah amal kitab yang isinya amal kita di tangan kanan kita. Itu ada doanya. Yang kiri ya Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, jangan kasih kita kitab dari tangan kiri kita. Berdoa. Jadi amalnya di dunia, tapi kita doa tentang akhirat. Karena Islam mengajarkan jangan kita hanya meminta dunia, tapi juga meminta akhirat juga. Banyak. Mengusap kepala ada doanya, mengusap kaki ada doanya, semuanya ada doanya. Dan itu terangkum di kitab Bidayatul Hidayah. Kalau pengen lebih jelasnya, silakan buka kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Pemirsa Darussalam TV dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan tentang rukun dan sunnah-sunnahnya wudhu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan apabila Anda ada pertanyaan tentang tema kita kali ini, silahkan kirimkan pertanyaan Anda lewat kolom komentar. Insya Allah pertanyaan Anda akan kami jawab pada pertemuan berikutnya. Cukup Ustaz? Sebentar. Jadi kita belum menyimpulkan. Kesimpulannya, fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenamnya tertib. Itu kesimpulan fardu wudhu atau rukun wudhu. Dan sunnah itu banyak sekali, diantaranya membaca bismillah sebelum wudhu, bersiwak sebelum wudhu, membasuh kedua tangan dulu, terus berkumur, menghirup air ke hidung, membasuh, mengusap telinga, itu juga termasuk sunnah. Dan ini semua jika ada yang kekeliruan atau kesalahan, mohon agar dikoreksi, karena kami juga manusia biasa yang banyak keliru. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengoreksi kami juga sama-sama belajar dari para pemirsa semua. Dan jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah SWT. Pemirsa Darussalam TV, apabila Anda ingin ikutan syiar, silahkan bagikan tayangan ini ke teman-teman yang lain. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan dalam acara yang sama, Tawadu, tanya jawab dengan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.